Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin, wa ba'du. Hari ini kita masih membahas terkait dengan sifat-sifat orang bertakwa yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 177, di mana Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin ibnas sabili was sa'il في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون." Allah menyebutkan ayat ini bahwa sebab turunnya berkaitan dengan penolakan sebahagian dari kaum muslimin dan juga dari kita terkait dengan perpindahan Ka'bah, perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Maka turun ayat ini bahwa tidak jadi masalah mau menghadap ke mana saja selama itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya ada kebaikan. Tetapi sebaliknya, ketika menghadap kepada sesuatu dan itu bukan merupakan perintah dari Allah, maka itu bukan kebajikan. Maka Allah katakan, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi," bahwa bukan kebajikan itu dengan menghadapkan wajah ke timur atau ke barat, dengan pro timur atau pro barat, itu bukan kebajikan. Tetapi kebajikan itu bila mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah kemudian menjelaskan terkait dengan jenis-jenis kebajikan yang ada dalam ayat ini, sekaligus menjadi ciri orang bertakwa, bahwa yang pertama adalah harus kokoh dan kuat imannya. Iman itu apa? Adalah keyakinan dalam hati bahwa Allah itu adalah zat yang berhak untuk disembah, percaya dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, dan percaya kepada Al-Quran sebagai kitab yang harus diamalkan. Demikian juga beriman kepada para malaikat yang selalu mengawasi kita, menjaga kita, menulis seluruh amal-amal yang kita lakukan. Demikian juga beriman kepada hari akhirat yang merupakan tempat akhir dari perjalanan manusia. Dan sekaligus yang terakhir adalah beriman terhadap kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Setelah itu Allah menyebutkan poin kedua terkait dengan orang bertakwa adalah bahwa dia harus kuat ibadah sosialnya. Dengan cara bagaimana? Allah sebutkan, "Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin ibnas sabil was sa'ilin fir riqab." Menginfakkan harta yang paling dia cintai kepada kerabatnya, kepada fakir miskin, pada anak yatim, kepada orang-orang yang meminta, termasuk kepada kerabat dan kepada orang-orang yang kemudian habis perbekalannya dalam perjalanan. Intinya adalah orang bertakwa harus selalu berinfak di jalan Allah, dan lebih utama lagi adalah menginfakkan harta yang paling dicintainya. Yang ketiga, karakter orang-orang bertakwa adalah baik ibadah ritualnya, terutama berkaitan dengan salat yang merupakan ibadah badan, ibadah hati di sana, dan juga mengeluarkan zakat sebagai ibadah harta. Harus mengeluarkan harta, keterpaduan antara ibadah hati dengan ibadah fisik serta ibadah harta merupakan inti dari ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Maka orang bertakwa harus terbiasa melaksanakan salat, mendirikan salat dengan baik, sekaligus dia juga harus mengeluarkan zakat. Yang keempat adalah dia harus memenuhi janji bila dia berjanji. Ini juga bagian dari karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap janji yang keluar dari mulutnya harus ditunaikan. Bila tidak, maka bisa dikategorikan sebagai orang yang munafik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik thalas,
tanda orang-orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkari janjinya. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Yang terakhir, ciri orang bertakwa adalah sabar ketika kemudian mendapatkan kemiskinan, kurang diberi, tidak mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terpenuhi kebutuhannya, termasuk ketika kemudian ada penyakit fisik, dan demikian juga dalam peperangan dia harus bersabar, mereka harus bersabar, karena itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kemudian bisa melaksanakan 5 poin yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, maka Allah katakan ulaikal ladzina sadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, benar dalam pengakuannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Untuk itu mari kita menyesuaikan diri dengan ciri-ciri orang bertakwa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, agar kita kemudian diakui oleh Allah sebagai orang yang bertakwa, yang berhak mendapatkan keberkahan hidup dan pahala yang besar, dan berhak mendapatkan syurga di akhirat kelak. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa di dunia dan di akhirat, kita akan bahagia insyaallah. Dan akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita hamba yang terus beribadah sampai menghembuskan nafas terakhir insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من المؤمنين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم اجعلنا من العاملين يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ولا محبتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.